ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. La junaha no problem yo ora dosa ora apa-apa ngono ya. Nggih. Lah sesane iki la junaha no problem. Lah jare kan mboten nane. Ora dosa, ora apa-apa, ora bahaya. Alaikum ing atase sira kabeh intolaktum lamun wis nolak sira kabeh anisa ing boro-boro bojo wadon dengan catatan malam tamassuhunna ing dalem selagine durung jima. Nek bahasa niki bahasane bahasa Al-Qur'an demek. Di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam kutubus salaf bahasa-bahasa yang kalau disebutkan dengan sore cerbek. Nih, cerbek tirai. Itu dengan bahasa inayah, dengan bahasa yang sopan. Maka tidak langsung dijelaskan dengan langsung apa wiko atau label mumpun niku jenenge jima niku ora disebutno malam tujami uhuna niku enggak. Tapi malam tamassuhunna. Termasuk hadisnya Rasul hadisnya Aisyah tentang menceritakan Rasul, beliau juga mengatakan ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Saya tidak pernah melihat dari Rasulullah, Rasulullah tidak melihat dariku. Ini enggak disebut no. Enggak disebut no. Ini masalahnya apa? Ini untuk mempelajari kita akhlakul karimah. Ojo ngomong sing jembrek, ojo ngomong sing jember-jember kaya ngoten, tapi dengan bahasa sing halus, tapi wis memahamkan. Makanya kalau di dalam kitab-kitab niku perkara sing batalaken wudu niku ma kharaja minas sabilain. Ora ma kharaja minal anu niku mboten saka dalan loro. Ini artinya apa? Yaitu memberi pelajaran kepada kita kalau mengungkapkan sesuatu yang jembrek-jembrek niku jangan disorehkan, tapi dengan bahasa sing halus tapi memahamkan. Nah, sekarang enggak kok, malah justru yang ingin langsung titik poin sing wis kadang koyo nyekel mic barang ngono kae lho ini lho lah tembak langsung. Niku gak sopan. Tapi memang kadang-kadang pendengar niku seneng sing gak sopan. Lah nek sing kaya ngoten-ngoten niku ya pangkal. Enek sing nyeluk, enek sing mbutuhno, mengko wah kae lucu, gak lucu niku wong gak sopan, gak berakhlak. Nah, Al-Qur'an mengajarkan dalam berakhlak dengan mengucapkan iki wau. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Jadi sadurunge demek sira kabeh. Padahal nek demek kan ya walaupun gak nikah barang kan biasa ya demek. Gak ada hampir pernikahan tanpa demek.
Makanya di sini yang dikehendaki demek bukan demek kulit sama kulit, tapi kulit tertentu sama kulit tertentu. Ngoten. Wa fi qiraatin tamasuhunna. Niki pono tamasuhunna. Pakai ono alifin niku maksude musyarakah. Nah, karena enggak ada yang satuannya demek ndak, tapi demek-demekan lek musyarakah niku. Tamasuna demek-demekan. Karena fi'il yang dipindah kepada wazan fa'ala bi ziyadatil alif baina fa'al ain lil musyarakah baina snaini fa aktsara al musyarakatu ayaf'ala haduma ma yaf'al akhar hatta yakuna kullun minhuma fa'ilan wa maf'ulan. Apa lafaz yang dipindah wazan fa'ala niku adalah tujuannya musyarakah niku suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu dan juga dilakukan oleh yang lain, tapi sampai ada fa'il, ada maf'ul untuk wazan fa'ala. Artinya ana sing menang, ana sing kalah. Di dalam demek ya ana demek-demekan, saling demek karena saling ngrasakno lazat. Cuman enek sing jadi fa'il, ana sing jadi maf'ul. Jimak nggih ngoten. Nah, makanya karena ana sing fa'il ana sing maf'ul menurut qaul qadim perkara yang membatalkan wudu yang disebabkan sentuhan yang menggunakan dasar ayat auja ahadum minkum minal ghaidi aula mastumun nisaa aula mastum berarti lek kal qadim niku sing demek sing lamis sing demek sing didemek enggak batal. Tapi kalau jadid ndak. Nah, musyarakah sing apal fa'alan niku musyarakah senajan to sing didemek batal mergo ngrasakne padha. Nah, lho kok padha piye? Ya padha enake. Enake piye wis ora usah diungkapno. Niki keajaibane Gusti Allah. Keajaibane Gusti Allah, kengalimane Gusti Allah, kearifane Gusti Allah, kekhabirannya Gusti Allah. Hanya persentuhan barang siji karo siji niku kaya iso mendatangkan rasa yang berbeda. Nah, ini desainnya bagaimana ini? Padahal lanang padha lanang aku tentuan ramar Mbak Jelani yo ora enek belas. Tapi nek sing karo ngono ku kaya lah ngono ku piye ngoten niku. Lho niki masyaallah kengalimane Gusti Allah. Padahal cara bahan kan ya padha, semuanya padha. Nah, tapi nggih ngono. Nah, karo Mbak Jelani salam ora enek apa-apa blas, ora enek rasane blas. Ah, mulane yo anu ora suwe-suwe lek sing ngono kae iso ngene-ngene barang kadang iso mbek ngremes-ngremes barang. Kenapa? Masya Allah, sembuh niku. Gak nutut. Gak nutut ngoten. Niku kengalimane Gusti Allah. Niku lek panjenengan mau berpikir hanya satu iku wis luar biasa. Al-ayatu jami'uhunna ing dalam selagine durung jima. Niki wis tafsiran kuwatir gak paham. Khawatir kok masun dimaknani dengan masun. Bagi orang yang utun kitab Quran dimaknani sebagaimana aslinya, tidak boleh ditakwili. Akhirnya ya kok malam tamasuhuna dalam sadurunge demek akhirnya dimaknani demek. Makanya di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bukan sekedar demek mbah, tapi yang dimaksudkan adalah malam tujami'uhunna. Nah, tujami niku meneh sadurunge kumpul. Kumpul padha kumpul. Kumpul apane? Ngono lho ya. Nah, kumpul apane ini. Nah, ini bahasane kita biasa dukhul. Makanya Gus Dur niku cerita apa itu namanya
kepada orang Raja Arab, jangan percaya dengan bahasanya bahasa Arabnya orang Indonesia, karena bahasa Arabnya orang Indonesia itu menggunakan bahasa Arab kuno, bukan bahasa Arab pasaran. Contohnya apa? Nah, itu ada di ada jalan yang di sana ada tulisan mamnu'ud dukhul, dilarang dukhul. Wong Jawa piye ta wong Arab iki mosok dukhul kaya ndek kene lho. Lagi gak boleh dukhul. Lah maksudnya dukhul iki wong Jawa kan yo sudah didukhul itu yo. Lah wong Arab dukhul itu lewat di situ lho, gak boleh masuk di situ. Ngaten. Au tafridu lahunna, utawa ing dalam sadurunge mestikaken mas kawin, menentukan di fardun itu menentukan menggedhok. Nah, wis dijelak diresmekno, ngresmekno sira, gedhok sira utawa mutus pedhot, memberi keputusan sira laguna maring nisa faridotan kelawan mas kawin kang den tertentuaken. Ai mahron, dandani faridotan itu maknane mahron tafsirane. Ini juga enggak salah sebelum kamu memberi ketentuan sesuatu kepada dia. Nah, ketentuan sesuatu apa yang ada dalam ikatan perkawinan tidak ada lain yaitu mas kawin. Mas kawin itu beda mana mas kawin. Wa ma masdariyah dzarfiyah maniku au malam tamasuhuna ing dalem selagine niku jenenge ma masdariyah, dikarenakan ma dan lafaz setelahnya ditafsiri dengan masdar. Geniku malam tamasuhuna ai adama masihun wa adama masihinna, ditafsiri dengan masdar. Terus diarani dzarfiyah karena tertibannya menjadi dorof. Giniku zaman terus zaman. Ai lata biata alaikum bitolak, lata biata alaikum bitolak zamana adamil masisi wal fardi bi ismin wala mahrin. Artine la tabiata ora ana hakul adami. Tabiah kalimah. Jadi bahasane bahasan kalimah mata tuluhu mumin dolamatin wa nahwiha. Hal yang dituntut itu namanya tabiah. Hakul adami tabiah. Kalau panjenengan niku mari ngentes wong berarti punya tabiah, punya hakul adami. Panjenengan mari jiwit wong ya berarti punya tabiah, punya hakul adami. Mengambil hartanya orang lain punya tabiah, itu hakul adami. Termasuk mengambil memberikan berita hoax kepada orang lain punya tabiah, punya hakul adami. Orang-orang yang punya hakul adami wajib untuk membayar, wajib untuk memenuhi di dunia. Kalau tidak, maka nanti di akhirat amal kebaikannya akan ditransfer kepada orang yang punya hakul adami. Kalau ternyata amal baiknya tidak ada, habis, maka dosa-dosa daripada orang yang punya hakul adami akan dipikul, akan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberikan tabiah. Dan karenanya Rasulullah mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Orang yang gunjing itu di dalam taubatnya lebih berat dibandingkan zina. Bahkan lebih berat dibandingkan dosa kafir. Loh, kenapa kok
lebih berat dibandingkan dosanya orang kafir. Dosa kafir dibandingkan dari tobatnya dari kafir. Karena kalau kafir niku hakullah. Hakullah niku mabnun ala musamaha, murah. Gampang ngapura Gusti Allah, dan selama kita belum sekarat masih ada kesempatan untuk minta maaf. Tapi kalau urusan hakul adami ini apabila dia tidak memberi maaf, Allah tidak akan memaafkan. Yang sehingga akan menjadi muflis, seorang bangkrut, karena nanti di dunia nanti akan ditransfer kebaikan-kebaikan kita kepada mereka karena tidak diampuni. Dan itu berarti itu di situ. Makanya jangan sekali-kali gampang menyebarkan berita hoax, berita bohong. Sekarang ngetren bahwa membuat berita bohong itu akan mendapatkan uang. Karena kalau sudah berita bohong, nanti banyak yang mendengarkan, banyak yang menanggapi, dan itu nanti akan banyak mengandung nilai. Ya sembuh pancen ngoten niku zamane. Berarti zamana adami awal tabiata alaikum bitolak, zamana adamil masising dalam zaman ora anani den. Niku wau den demek, maksudnya demek khusus. Demek khusus apa ya? Demek anune apa ngoten. Durung dijima wal fardhi lan durung den fardo akan dan pasti mas kawin. Dereng pasti mas kawin itu di dalam transaksinya tidak menyebutkan dengan mas kawin, hanya angkah tuka wazawaj tuka bintalabun. Ngoten tok, bintalabun terus dijawab qabil tu nikahaha. Sing ngoten tok, qabil tu nikahaha. Tidak ada kata bil mahril mazkur. Atau angkah duka wazawaj duka binta mahkot bila mahrin. Awakmu tak rapekno kelawan bintu mahkot. Unta sing wis dekat menika umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Mongko gak usah mas kawinan. Ini berarti tidak ada menentukan mas kawin. Lah kemudian sebelum menentukan mas kawin dan belum ditentukan mas kawinnya kan belum dipakai, istilahnya belum dipakai kok ditolak, ini tidak ada hakul adami. Nggak ada hakul adami menurut zahirnya ayat iki. Mulane bismillah mahrin fatal dikuhuna wis tolaken nggak apa-apa, cuman ada kewajiban untuk memberi uang kecewa. Uang kecewa. Lho napa to uang kecewa niku? Ngene iki. Wa matihunna 'alal musiri qadaru wa 'alal mubtiri qadaru mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Dengeriku wamatiuhunna lan wamatiuhunna ngekek mut'ah sira kabeh. Dadi mbayar mut'ah sira kabeh. Bayar mut'ah niku kek ana bebungah. Niku sing ngekeki bebungah niku istilahé uang kecewa. Mergone cara barang wis diakati jadi terus mari ngono enggak dipakai dibalekno maneh kan ya kecewa lah. Lah itu berikan uang kecewa niku jenenge mut'ah. Walal mut'ah. Lah berapa mut'ahnya? Mut'ahnya ayu tuhuna tegese awe sing nisa ing perkara ya tamattakna kang seneng kang enak-enakan sapa se napa niku jenenge wadon kang seneng sapa si wadon bi kelan ma
alal musiri ku tetep ing atase wong kang akang sugih musyi qadaruh alal musyi al ilbanihi minkum qadaruhu tawi apa iku jenenge kopi pahit ya aku ngantuk aku niki wau rada lambat masalahnya kula mantun ngaji magrib wonten isya terus tenan Karangsono niku mergo dugi meh mantun dugi-dugi Lirboyo niki wau. Ngantuk terus aku tak mulih aku tak turu setengah jam sik aku. Setengah jam ya kula turu setengah jam tok keplek langsung terus setengah jam nggih digugat terus budal niki ngoten. Bagi-bagi waktu. Wa mati uhunati gawe wong kecewa kok gawe wong kecewa bayaro wong kecewa bunggahno sira kabeh berapa ukurannya alal musii qadaruh alal musii iku tetep ing atase wong sugih alwani mingkum qadaruh tawi ukurane musik ya sak kuasane bara sing pantese wa alal muktilan iku tetep ing atase wong melarat air lidoiki rezeki krono kena kanker kantong kering ngeten ya qadaruh utawi ya ukurane muktiri yufidu annahu lanadhara berarti di sini yufidu awe faedah apa se alal musika daru alal muktiri qadaruh ana itu mesti kelakuan iku ana doro ora ningali ku maujud ila qadari zaujati maring ukurane zaujah. Jadi teng mriki ternyata untuk wong sugih ya sesuai dengan kemampuane wong sugih, melarat ya sesuai dengan pantese wong melarat, tidak pernah melihat dari apa itu namanya tidak melihat dari wong wedoke. Wedok iki sugih atau wedok melarat ukurane niku sing lanang. Ukurane sing lanang. Makanya di dalam perkawinan berapa ukuran nafkah itu tidak dilihat dari apa itu namanya wanita itu anaknya orang kaya atau anaknya orang melarat enggak. Tapi dilok sing lanang niku orang kaya atau wong melarat, ngoten lho. Mulane wong lanang niku rabi wong sugih karo rabi wong melarat sama saja. Kenapa? Karena sing dirabi wonge bukan hartanya dan tetap berkewajiban sesuai dengan kemampuan yang laki-laki, bukan kemampuan daripada daripada wong wedok, ngoten. Mataan ay tamtian tegese nyenengaken bil ma'ruf kelawan layak syar'an sifatan nama syar'an sifatan jadi syar'an dalam cara syar'i lafat bil ma'ruf sifatun dadi sifat mataan ing dadi sifate lafat mataan ngono mang hakon sifatun saniyas hakon kang hak dimataan kang bil ma'ruf hakon kang hak esaniatan masyarakat hak alal muksinina wajib ing atase pira-pira wong kang gawe bagus ail mutiina tegese wong taat tapi wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an yakfuna aw yakfu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Cuman wa in talaqtumuhunna lamun nolak sira kabeh nisa mingko bianta masuna ing dalam sadurunge yen to nika mang. Apa mang? Demek temenanan ya.
Cuma bedane nek karo ndur iki mingkop data masun makat faratum lan teman-teman wis mestekno sira kabeh, wis nentokno sira kabeh. Laguna maring nisa faridotan ing mas kawin kang den tertentuaken. Kalau yang tadi no problem. Kamu tidak punya hak, tidak punya kewajiban urusan hakul adami, tidak punya tanggungan hakul adami. Manakala kamu menolak pada seorang istri, belum kamu pakai sama sekali dan belum ada janji mas kawin yang ditentukan. Hanya saja perlu kau beri uang kecewa gitu ya. Nah, sesenangan uang kecewa. Untuk uang kaget lek wong becaan kayak uang kaget. Kayak uang kaget, ana uang kaget ngono nek. Nah, tapi kalau memang kamu tolak sebelum kau pakai, namun mas kawin sudah ditentukan di dalam akad nikahnya sudah angkah tuka wazau tuka binta labunin bimahri khamsi mi'ati alfi rubiyatin halan ya wis enek mas kawine lek kene iki piye lek wis enek mas kawine wanis buma faratum mongko wajib apa separone perkara faratum kang wis mestakaken sira kabeh ing maka kewajiban bayar separuh dari mas kawin yang sudah ditentukan. Ayajibu laguna yajibu wajib apa nisfu ma faratum laguna manfaat maring nisa wayar jiu lan jablo nek wis kadung dibayar kabeh ya wayar jiu lan jablo sapa lanang lakum wayar jiu lan bali lakum maring sira kabeh apa nisfu sing separuh balik mari dibayar 500.000 durung dipakai ditolak bali 250. Ayo dijaluk maneh. Tapi kaya enek ngono kuwi ya. Nek di Indonesia enggak enek. Masalahnya apa? Karena mas kawinnya Saidi. Ini mas kawinnya 150 200 dijaluk ke pantes. Lah lek tenara biasa karena mas kawinnya mahal. Gitu lho masane jutaan miliar ya dijaluk temenan. Nek di Indonesia jaluk ya budale gawe gak cukup karo transport. Illa ayafuna nyento ngerelakaken. Ngerelakaken niku yakfu niku ngapura niku membebaskan. Sapa zaujat fayatruk namangka ninggal sapa zaujat ing anispun. Berarti kecuali kalau memang zaujatnya itu membebaskan, wis ora usah sampean bayar. Nah, jadi ora usah. Nek sampean urung make aku ora apa-apa wis padha durung kalonge wis ora usah bayar. Wis kadung slametan tek akeh. Lha wis salah dhewe wis slametan barang ngene. Au yafu alladzi au yafu utawa ngapura sapa alladzi wong biati kang ku tetep ing dalam tangane alladzi uqdatun nikah. Sinten niki penafsirane alladzi uqdatun nikah ada satu dari dua, ana sing ngarani zaud. Berarti utawa zaud membiarkan. Orang Yahud yang jadi udah menikah membiarkan sing separuh mang gak dijaluk wis ora apa-apa. Di Indonesia kan gak mungkin to dijaluk niku. Wong 50.000 terus Mas kanu separune kur 20.000. Bahwa Saud fayatruku mongko tinggal sapa Saud lah maring nisa alkula ing total mari dibayar 50.000 ya wis sampean pek kabeh. Wis wa Ibnu Abbas al-wali idza kanat mahjuratan. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksudkan alladzi biyadi uqdatun nikah adalah wali manakala
wadonnya itu wadon yang mahjuro. Wadon yang mahjuro itu wadon yang tidak sah untuk menasarufkan harta, seperti hanya masih kecil atau kentuk senewen. Kok kentuk dirabekno masih kentuk lek wayu gitu ya. Nah saiki piye digawe sing ngatene rada kentuk ngono kae tapi awayu waris bening ngono kae. Karo karo burek tapi ya pinter ya biasa bener milih ndi kira-kira. Lah niku sing dimaksud mahjura niku. Lah ya enek ae to. Nah, kita tinggal berusaha untuk mengobatkan. Entek piro enggak masalah kan ngoten to. Oleh sing gak bening mang pancen gak kena diobat. Lah gitu. Sing lara iki bening wis kena diobatno masih ada harapan dadi apik ngoten lho. Fala kharaja lek kaya ngeten kalau suami membiarkan atau si wali membebaskan fala kharaja bidzalik monggo ora apa-apa no problem bidzalika ing dalem kuno ayatku wa anta huwa aqrabu littaqwa. Lah umpama sing gelem ngapura iku mang membebaskan niki akan taqrabu littaqwa wa anta huwa utawi ento ngapura sira amtatan kepaliku aqrabu luwih marekaken littaqwa wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Walatan saulan aja lali sira kabeh al-fadla ing anugrah bainakum ing dalam antara sira kabeh ayat tafaddala tegese ento saling anugrah sahabatku ala batin innallaha bima ta'maluna basir Paya innallaha tamsuni Allah bima ta'maluna bima lan perkara ta'maluna kang lakoni sira kabeh ay tafaluna iku basirun ay khabirun fayujazikum mongko bales sapa Allah ing sira kabeh bi kelawan ma. Ayat ini menjelaskan ada beberapa hukum. Satu jelas bagaimana hukumnya menolak sebelum didukul, menolak sebelum dipakai. Kalau kecewa jelas kecewa. Yo enek sing kecewa, enek sing ora, nek mergo sing mengharapkan ya kecewa. Kalau memang pas sing gak mengharapkan keterpaksaan ya gak kecewa malah beneran mumpung durung dipakai. Beruntung dipakai. Jadi durung rusak. Dalam ayat niki dengan kata-kata la junaha ini menjelaskan no problem. Tapi ayat ini menjelaskan dengan hukum-hukumnya muthalaqah dan macam-macamnya perempuan yang ditolak dengan berbagai macam hukum. Pertama, muthalaqah madkhulin biha musamma laha mahrun. Orang wanita yang ditolak yang sudah dipakai dan sudah ditentukan mas kawin. Jadi wanita yang ditolak sudah dipakai dan sudah disebutkan mas kawin. Kalau ini hukumnya disebutkan dalam firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu huruf wajib iddah 3 persucian dan tidak boleh mengambil
lagi sedikit pun dari mahar. Karena apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Jadi sing lanang niku ora oleh njukuk mas kawin sing wis dikekno belas titik gak oleh kalau memang sudah didukul dan sudah ditentukan mas kawinnya. Tapi yo dalam ayat lain disebutkan yang memang gak oleh, tapi kalau di situ diikhlaskan wa in tibna lakum fakulu hani'am mari'a. Kalau dia ikhlas ya pangan-panganan gitu ya. Hani'am mari'a fakulu hani'am mari'a. Itu siji. Nomor 2. Ketahan ya. Jadi wong ditolak niki di dalam Al-Qur'an ada beberapa penjelasan, ada beberapa macam. Macam pertama, orang yang ditolak sudah dipakai dan sudah ditentukan mas kawin. Niki hukumnya harus iddah 3 persucian dan tidak boleh menarik sedikit pun dari mas kawin yang sudah dibayarkan. Siji. Ini kumang dalil yang disebutkan kemarin. Ketika ditolak ketika ditolak sudah dipakai harus iddah 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan ketika tolaknya itu tolak rojai, selama di dalam iddah kewajiban suami untuk memberi nafkah dan rumah dalam waktu iddah. Lek ditolak roja, lek ditolak bain gak kewajiban kecuali dia mengandung, ngandut. Yes. Nah kalau sudah ditolak, sudah didukul dan sudah dibayar mas kawinnya, tidak boleh suami mengambil sedikit pun, menarik sedikit pun. Al-Quran tegas, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Nomor 2, perempuan yang ditolak belum dipakai tapi sudah dibayar mas kawin. Nah kalau sudah dipakai tapi sudah dibayar mas kawin, dalam hukumnya di dalam ini adalah laisala mahrun walaha al mut'ah bil ma'ruf. Jadi ditolak sebelum dipakai dan tidak disebutkan mas kawin. Niki belum dipakai tidak disebutkan mas kawin. Niki didhawuhna la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Gak ono apa-apa, berarti gak kewajiban apa-apa. Gak kewajiban mas kawin, cuman wa mati'uhunna alal musiri qadaruh wa alal muqtiri qadaruh, wajib ngegai uang kecewa. Jadi uang kecewa ini sing nyenengno ngoten lho. Mut'ah lah berapa? Bil ma'ruf, mataan bil ma'ruf. Ma'ruf niku sing pantes. Ini kong dalile rajuna alaikum tak bisa bukan sunnah udah berdoa guna fardatan pamat diuna alam musyrik qadaru alal muqtiri qadaru mata ambil ma'ruf bihaqqun alal muhsinin. Sebagaimana wanitanya gak wajib iddah dengan kesepakatan ulama. Ini ku dalam surat Ahzab, summa talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna fama lakum alaihim min iddatin ta'taddunaha. Kalau kamu menolak kepada wanita sebelum kamu pakai, min qabli an tamasuhunna fama lakum
alaihinna min iddatin ta'taddu nah ora enek iddah yang harus dilaksanakan. Berarti begitu goodbye langsung besok good morning. Ya bisa. Nanti saiki goodbye selamat tinggal, sesuk padha nggawa dhewe-dhewe ora apa-apa punan. Nah, kuyo singkat ngono ngomong semayanan dhisik. Kenapa? Karena enggak ada iddah. Enggak ada iddahnya. Ini Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'tadduna. Ini ayat di surat Ahzab. Yang ketiga, macam yang ketiga. Nah ini cuma wajib harus menikahi mut'ah. Bagaimana hukumnya mut'ah nanti? Yang ketiga, wanita yang ditolak sebelum didukhul tapi sudah ada mas kawin. Ditolak sebelum didukhul tapi sudah disebutkan mas kawin. Kalau seperti ini gak wajib mut'ah tapi wajib bayar separuh. Itu disebutkan dalam firman ini begini juga. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad waqad faradtum lahunna faridatan wa nisfu ma faradtum. Nah, dan bagi wanita laki-laki tidak boleh ngambil sembahyang, wajib bayar separuh. Wajib bayar separuh. Wajib bayar separuh sing kasus nomor 3. Kasus nomor 4, wanita yang sudah dipakai tapi belum ada mas kawin. Ya ini. Kalau belum 10 sudah dipakai tapi belum ada mas kawin. Niki kalau di dalam fikih mas kawin itu harus ditentukan dengan 1 dari 3. Pertama, mati. Nah, kalau sudah mati ini wajib ditentukan oleh qadhi. Mahar misil. Kedua, ditolak. Sudah didukhul terus ditolak. Nah, niki nggih wajib. Ketiga, sama-sama menuntut datang di qadhi minta untuk ditentukan berapa mas kawinnya. Ngoten. Kasus yang nomor 4 niki niku didukhul sudah dipakai tapi belum ada mas kawinnya, belum disebutkan mas kawinnya. Bagaimana? Tengriki dawuh Allah, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Apa yang sudah kau nikmati bayaran lho. Hah? Nah, lek kowe mari mangan ute-ute ning warung ya bayar. Nah, bayaran sesuai hargane. Niki lek ditolak, lek belum sudah didukhul berarti sudah dimakan tapi belum ditentukan harga. Ini seperti yang terjadi di warung-warung kan dimakan sebelum ditentukan harga. Langsung mangan pisang goreng, mangan roti, mangan sembarang. Lah kalau ternyata ini seperti itu kasusnya, ya disuruh bayar yang sudah kamu nikmati, kamu makan. Jadi ku dawuh Allah Taala di famastamta'tum bihi minhun. Yang sudah kau gunakan, yang kau nikmati darinya. Ini kemang apa rondo royal utawa tempe goreng. Ya fa'atuhunna ujurahun, kamu bayar. Ngoten. Berarti di sini wajib bayar mahar misil. Di samping itu juga ada kias jali bahwa semua umat, tidak hanya Islam, semuanya umat sepakat bahwa perempuan yang diwati syubhat harus bayar mas kawin dengan mas kawin yang layak. Kalau di dalam wati syubhat saja, wati syubhat itu syubhat itu ada 3.
sifat fa'il, sifat maf'ul atau sifat thorik. Nah, tapi yang jelas wati sifat itu diwati tanpa ada akad, itu saja kewajiban bayar mas kawin. Apalagi dengan nikah yang sahih, dengan dijawab iyo rido-ridoan, nah ini berarti berhak mendapat mas kawin. Ini macam-macam tolak gurono papat ini. Lah sing gak nek mas kawin yo gur kawin tok gak nek tolak dan gak subhat sudah tahu. Saling tahu kawin tok niku gak nek mas. Gak nek mas kawine. Ane ku biasa ten jegu kae karo ten serut kae. Lah cuman sekarang kalau tadi katanya dalam ayat pertama la junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamasuhunna au tafridu lahunna faridah. Tidak ada hakul adami. Tidak ada tuntutan ketika ditolak sebelum dipakai dan belum ditentukan mas kawin. Tapi kok di sini disebutkan wa matti'uhunna 'alal musiri qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Kok di situ masih ada kewajiban mut'ah, uang kecewa sesuai dengan kemampuan suami, musik qadaruh, muqtiri qadaruh. Bagaimana? Dan ayat ini memberi petunjuk wajibnya mut'ah pada perempuan yang ditolak sebelum dipakai dan sebelum dibayar mas kawinnya, sebelum ditentukan. Le'i dohiri ayat ini. Namun terjadi persepsi perbedaan di antara fuqaha. Apakah mut'ah ini diwajibkan setiap wanita yang ditolak? Karena di situ dikatakan wa matti'uhunna 'alal muslimataan bil ma'ruf. Mataan bil ma'ruf. Haqqun 'alal muhsinin. Mataan bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin. Mataan bil ma'ruf. Apakah tidak kewajiban karena di sini hanya alal muhsinin? Kalau di situ alal muhsinin berarti bagi orang yang mau berbuat baik aja. Muhsin kan berbuat baik. Yang berarti kalau tidak berbuat baik kan berarti wajar-wajar tidak kewajiban. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat tentang apakah mut'ah itu diwajibkan. Pertama, menurut fikihnya Syekh Hasan Basri tabi'in mengatakan bahwa mut'ah itu hukumnya wajib bagi setiap perempuan yang ditolak karena umumnya Allah Ta'ala walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Di ayat niku balil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Berarti mut'ah niku diwajibkan setiap perempuan yang ditolak baik ada mas kawin atau tidak ada mas kawin menurut pendapatnya Syekh Hasan Basri. Tapi cara Imam Malik mut'ah uang kecewa niku tidak wajib namun sunat. Kenapa? Karena di situ hakon alal muttaqin wa hakon alal muhsinin. Kalau di situ wajib tidak hanya disebutkan hakon alal muhsinin, yo langsung wajib semuanya orang, semuanya makhluk. Nah, semuanya makhluk berarti mata ambil ma'rufi haqqo. Di sini ngoten. Muras kaya kakon alal muhsinin. Dari disebutkan alal muhsinin itu harus bagi wong sing gawe bagus. Berarti ada natijah lek gawe bagus tidak wajiban. Lek ngono
tidaklah kewajiban tapi hanya hanya sunat untuk memberi mut'ah. Berarti tidak ada uang wajib uang kecewa. Tidak ada kewajiban untuk memberi uang kecewa. Ngerti? Tapi di Indonesia saya digawe uang kecewa. Lek menurut mazhabi Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah selain Imam Malik, bahwa mut'ah itu diwajibkan bagi setiap perempuan yang ditolak yang belum ada ketentuan mas kawin. Saya paham. Menurut mazhab selain Imam Malik berarti Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah. Dengan ayat wa matti'uhunna 'alal musiri qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata ambil ma'ruf yakan 'alal musinin, bahwa setiap suami yang menolak istri belum dipakai sama sekali dan belum ada mas kawin yang pasti, maka berkewajiban untuk memberi uang kecewa, untuk memberi mut'ah. Niki lek gitu. Tapi lek wong Syiah lek maknani wa matti'uhunna 'alal musiri qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mut'ah. Kuwi kawin mut'ah, wa matti'uhunna kawin mut'ah nang wong wedok. Lah ukurane ya alal musiri qadaru sing sugih ya sesuai dengan kemampuane sing sugih, marang oleh sing mlarang. Makanya dari sini lek cara Syiah niku dilegalkan kawin mut'ah dengan ditentukan ya sesuai dengan kemampuan sugih apa mlarang. Kontrak berapa bulan, kontrak berapa. Nggo lek mari dikontrak terus bayar prakane. Ya sesuai dengan musiri qadaru alal mutri qadaru. Nah niku lek cara golongane wong Syiah. Tapi anak kiai ini enggak oleh dimut'ah, yo repot wae. Dhek seneng mut'ah wong liya niku yo beling. Lah, lalu berapa yang kalau menurut Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah berkewajiban untuk bayar mut'ah? Berapa ukuran mut'ah? Nah, terus kalau sudah ada mas kawinnya, ini kesunatan untuk dikasih mut'ah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya. Ini mungkin yang arjah, mengumpulkan dari beberapa dalil. Lalu berapa ukurannya mut'ah? Berapa ukurannya mut'ah? Ukurannya mut'ah yang diberikan oleh Zaud adalah baik berupa harta, pakaian, bondo, untuk zauja yang ditolak dalam ukuran yang bisa membantu kepada wanita dan memberi penghormatan, juga untuk menghilangkan gelisah. Nah, untuk gelisah memang sejarah ini uang kecewa. Nah, uang kecewa ngirang gelisah. Takdirnya bagaimana? Diistihati. Pantes piro? Karena alal musyi qadaru alal muqtiri qadaru. Berarti didelok kondisine keungangane si Zaud. Tidak dilihat dari kebutuhan si wanita. Karena kalau dilihat dari kebutuhan tidak ada batas. Tapi kalau dilihat dari kondisine si Zaud yo nanti kodi bagaimana yang menentukan oleh wong iki yo pantas samene ngoten. Lalu menurut hadis menurut Imam Malik, mut'ah itu tidak ada bagi kami batasan yang ditentukan baik sedikit atau banyak, karena hanya kesunatan, ya terserah lebih banyak lebih baik. Nah kalau menurut Imam Syafi'i sing sunat bagi musik ngekai khotim. Ngekai khotim. Berarti kayak ono pelayan dalam keadaan iddah.
Oh, kayak cai, yo kayak ono pelayan kayak bantu kayak pembantu niku sing hebat. Lek sedengan, aku niku lek sing sugih. Ya niku lek pembantu, tukang pembantu itu larang. Saiki pembantu setidaknya 1 M pundul. Lek menurut mutawasit tengah-tengah ya 30 dirham. Nah, saat dirhamin 15.000 ke 30 arek piro ngoten tok. Lah lek wong sing melarat ya mukniah iku sing pokok sing penting iso nrimakno ngono ae ya. Nah, pokok til padha irenge sir padha senenge lek wis melarat. Nah, karena nggak ada yang dipurih kan. Mesti sing lanang melarat, sing wedok melarat, sing dipurih apa? Til padha irenge. Lagi sir padha senenge. Lah dipurih duwe dunyane sing wedok ya ora duwe ora kena diperes, sing lanang ya ora kena. Diperes ora nek santen iblas, ya modali bermodal. Ah, yen iku mang til padha irenge. Menurut Abu Hanifah minimal kelambi, kerudung, meleh kemul, ya kelambi, kerudung, kemul itu regane pira-pira. Kelambi, kerudung, kemul ya paling 1.000 lah. Mun apik niku 1.500 wis cukup ya. Cukup tapi kemul ya apik niku. Nah ya 1.000 niku sudah apik. Macam telu niku. Napa niku kerudunge dengan kerudung sing bermerek ngoten ya larang kok 350 to ya. Tapi jangan melebihi daripada mas kawin, separuh mas kawin. Lah menurut Imam Ahmad ya seperti kelambilan kerudung sekira cukup untuk sholat. Terus dinukil malih nggih niku melihat sugi melarat, sugi lan mlarate bojo lanang. Berarti kembalikan kepada istiadnya hakim. Nah, dari keterangan yang sudah disebutkan ini memberikan beberapa petunjuk dari Al-Quran untuk kita. Satu, diperbolehkan ta'rid, diperbolehkan untuk nyindir. Ta'rid niku nyindir, meliringi niku nyindir atau ngapa kayak meliringi niku ya sindiran niku namanya nyerempet untuk melamar wanita yang diidahkan dari wafat dan dari tolak bain. Tidak boleh dengan cara terang-terangan. Nah, ta'rid niku seperti contohnya niku sing didhawuhna di ayat niku. Mulai saat dunia ini kan ayatnya niku to, niku makan wis potong separuh. Misale kan wala junaha alaikum fima arradtum min khilbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Ora apa-apa lek ta'rid tok. Untuk ngelamar wadon atau kamu umpet dhisik. Aw aknantum fi anfusikum atau kau rahasiakan dhisik. Kau simpen apa yang ada dalam hatimu. Kenapa? Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah ngerti rek iku bakal kau sampaikan. Walakin la tu'aiduhunna sirran illa an taqulu qaulan ma'rufa. Cuma jangan janji karo wadon dengan cara siri, kecuali kalau kau katakan dengan ma'ruf. Kaleh wala takzimu datan nikah hatta yablugul kitab wa ajalah. Tapi tidak boleh lho sepakat tak rabi lek durung habis. Nah,
idai la buka kitab wajalah wa lamun Allah ya'lamu ma fi anfusikum wa khzalu. Allah Ta'ala mengerti apa yang ada dalam hatimu dono. Tapi kita gak memberi aratum ngenteni langsung ngenteni idah tok, jangan-jangan habis idah kedisian kalah dhisik ngono ya. Ya repot pisan. Tak dep-dep dhisik. Nah, kamu tidak memberi serempet-serempet. Serempet-serempet ya insya Allah kan ya ono harapan. Nah, contohnya serempet-serempet itu alah wis sampan sing rido ditinggal karo suami sing rido ditolak sing rido wis salah wong sing kaya sampean iki akeh sing ngenteni gitu lho. Si akeh sing nglungsuri salah. Sopo wis salah wis wong saiki sik durung tak idahe kok ngene. Aja kok wis dibuka lah ya kerane akeh. Siji niku ayat niku memberikan petunjuk diperbolehkan untuk ngelamar dengan cara takrib. Jadi melamar dengan cara sindiran. Kedua, haramnya akad nikah terhadap mutadah ketika dalam iddah dan rusak akadnya. Ini ku disebutkan wala ta'zimu tatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Kauleh berarti batal nikah. Ketika mut'ah diwajibkan setiap perempuan yang ditolak selama belum ada mas kawin, dan sunat bagi wanita yang sudah ditolak tapi sudah dikasih mas kawin, masih wis dikai mas kawin separuh niku bagus disunatkan untuk memberi uang kecewa karena kan mas kawinnya sudah habis terus lagi ditolak. Nah, ya wis untuk dikasih uang kecewa karena sudah nanti kadung gelabek lepak tiba-tiba teko maaf gak tak pakai ya lain kan yo kecewa ngoten. Nah, kecewa kan ngesaken pun hafizu ala sholawati niki pun niku namine bab liya. Nah karena niki bab liya wis damel pamong pemanasan sakmene mawon. Nek wonten sing ditangketaken monggo ngoten mawon.